Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for having me in this video. Hopefully that all of you are in a good condition, healthy and blessed. Well, so in a short video, I'm going to make a guidance for our discussion because the next discussion about Unit 2, it's about the productive skill. It should be writing and speaking skill. But to make it easy, I will just manage this productive skill only for writing because the writing skill is about how to write a report of news. Hopefully, when you can write the news, it means you also can um, speak. You can also deliver the news orally. Jadi tidak hanya written tapi spoken. Tapi setidaknya jika you already able to do written one, maka semoga juga bisa membahasakan ke dalam bahasa lisan. Karena kan yang disampaikan di bahasa lisan juga pada dasarnya it is the same, just like what we write. Sama seperti apa yang kita tulis. Okay, we are going on to the screen here. Ini adalah pembahasan kita about writing. And when you are writing a report, for example, for newspaper, magazine, or article, or website, maka pembagiannya akan seperti ini. This is the main thing that we can discuss together. Ini yang paling pokok sekali. Of course, the first one you have to know about headline. Ada headline, ada general information about the crime. Ini contoh aja ya, crime, because it's not only about crime, it could be about natural disaster, about corruption, about misalkan creativity atau misalkan innovation, about economic aspect, bisa saja dari itu. But yang jelas harus ada general information. Kemudian ada juga kita sebut sebagai the details. Jadi details itu mencakup dari keseluruhan informasi about the related news. For example, di mana kejadiannya, kapan, kemudian seperti apa, kenapa terjadi demikian. Actually, it is one with this part. It is description of any actor, suspect, or criminals. Jadi kita bisa membuat general information-nya itu di sini bisa jelasnya mencakup WH question. Itu bisa kapan, di mana, siapa, apa, kemudian bagaimana, kenapa. Misalkan ada berita mengenai natural disaster in Banjarnegara, for example. So we have to tell where is the exact place of the natural disaster in Banjarnegara. Di mana letak tempat kejadian perkaranya yang terjadi natural disaster, for example, the landslides, longsor, itu ada di mana, harus jelas. It must be clear. And then when it happened, kapan kejadian itu terjadi, misalkan tanggal berapa, kemudian jam berapa, and then kemudian who ini siapa yang mungkin menjadi korbannya, who bisa menjadikan, siapa yang bisa dijadikan saksinya, kan jelas. Kalau what jelas, ini kejadiannya mengenai natural disaster. Detailnya adalah landslide, seperti itu. Kemudian ada
misalkan witness, ada victim, suspect, witness. Itu khusus untuk kriminal biasanya 3 itu lengkap. Witness itu saksi, suspect itu tersangka, victim itu korban. And then what police have done or are going to try to solve the crime, possible field for witness. Well, actually this is ini biasanya lebih ke arah witness ya sebenarnya, karena ini konteks yang diambil contohnya adalah crime, maka ini lebih ke keterangan dari orang-orang terkait yang bisa memberikan keterangan. Biasanya adalah witness-nya, saksinya, witnesses-nya. But of course, kita harus tahu bagaimana cara membedahnya. Nah, I'm going to present here a bit about the example of news. I take this from Jakarta Post, the Jakarta Post. We have to know which one is the headline and which one the indication of the writer, and then the place of the crime, for example, or the natural disaster, or the main discussion in the news. Now, what we call as headlines. So this is the headlines. This is the headlines in a news. Kalau dalam majalah biasanya pembahasannya seperti ini, headlines, akhlak, lingkungan, itu yang menjadi headline-nya. Karena pasti itu menjadi, karena kalau majalah kan banyak halamannya, maka headline-nya akan ditaruh paling depan sendiri, mulai dari judulnya sampai pembahasannya. Maka dari itu biasanya ditaruh halaman paling utama, yang kalau misalkan yang berwarna berarti yang paling berwarna, paling halamannya paling memuaskan seperti itu. Jadi pembahasan utama dalam suatu majalah itu menjadi headline. Of course, you will have the name of the writer. So this is the name of the writer. Ini adalah nama dari penulisnya. Nama dari penulisnya. And then kemudian selain itu ada juga nama tempat kejadian dari berita tersebut terjadi di Jakarta. Jadi model berita itu seperti itu. Kalau di koran sangat sering sekali terjadi seperti itu. Misalkan when you are reading in newspapers, of course you will find that kind of example. Misalkan Bali strip, terus apa dilanjutkan, biasanya akan seperti itu, akan sering sekali terjadi seperti itu. Let me check if there any this example in this magazine. It seems that there is no example in this magazine karena ini adalah majalah bulanan. Okay, I got this example. Nah, this is a news about a student of UMM that make an innovation to the safety of working. Nah, perhaps you can see. Nah, di sini ada tulisan Malang. Mungkin di layar akan terbalik karena saya tidak mirrorkan. Tapi di sini ada tulisan Malang strip. Nah, ini adalah menunjukkan tempat kejadian perkaranya. Tempat di mana berita itu diambil. Jadi it could be name of city or place. Nah, it depends to the level of the news. If the level of the news is worldwide, yang menyeluruh, mendunia, maka biasanya itu akan nama kota tersebut. Atau bahkan
misalkan ini adalah beritanya berita dunia, for example New York Times. New York Times, orang-orang Amerika mereka tidak tahu kota Purwokerto, tapi ada kejadian berita besar di Purwokerto, mereka biasanya akan menuliskannya Jakarta seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu Purwokerto, tapi tahunya Jakarta as a representative of Indonesia, sebagai wakil dari Indonesia. Nah, Jakarta ini mewakili kota Purwokerto karena sama-sama dari Indonesia. Karena worldwide levelnya dunia. But if it's just national level, levelnya berita-berita nasional biasanya ya cukup kota yang memang itu sudah umum. Artinya bisa kota, bisa kabupaten, bisa ibu kota provinsi yang memang itu sudah banyak diketahui. Itu kalau level nasional. But if the level the newspaper is regional or local, maka kita akan lebih spesifik. Misalkan Radar Banyumas, maka karena itu adalah the newspaper for Banyumas people only, beredar hanya di Banyumas, maka nama tempat yang berita itu berasal juga lebih spesifik. Misalkan ditulisnya itu bukan Banyumas lagi, tapi misalkan kejadiannya ada di Kembaran, maka ditulisnya Kembaran kecamatannya, atau misalkan Pekuncen, atau misalkan Kroya, atau misalkan Bukateja, seperti itu. Jadi nama kecamatannya. Atau bahkan if the news is only for certain or particular place only, maka akan lebih spesifik lagi. Misalkan ada majalah dinding di lingkup universitas, maka bisa saja menulisnya ada Fakultas Ilmu Pendidikan, terus ditulis berarti kejadiannya ada di FKIP. Fakultas Pertanian, oh berarti kejadiannya ada di Fakultas Pertanian. Nah, ini yang membuat contoh seperti ini. Ada di sini ada tulisan Malang, terus di sini ada tulisan Yogyakarta, terus ada juga di sini ada tulisan Makassar. Nah, ini adalah menunjukkan tempat kejadian berita itu diambil. Nah, ini yang ditulis di sini adalah a name of city. Why? Because this magazine is national, levelnya adalah national. So that's why we write the name of the city only. Mungkin kejadiannya bukan di Kota Malang, tapi di Kecamatan mana. Tapi yang kita tahu secara general adalah di Malang, seperti itu. So we already know about the headline, and then the writer, and then the place of the news. Kemudian hal yang sangat penting sekali adalah kita pasti tahu ada pembahasan seperti yang tadi ini. Kalau kita bagi, it must be into three. Akan selalu dibagi menjadi 3. Whatever it is. Saya selalu memudahkannya seperti itu. Headline ini judul, maka tidak perlu kita bahas karena itu di luar dari 3 paragraf tersebut. Pertama adalah general information about the crime. Ini adalah sebagai introduction-nya atau background-nya. Maka if we make a news and then we divide the news into 3 paragraphs, maka this is the paragraph 1. Ini yang ada di paragraf 1. Kemudian setelah kita membahas general information about the crime, maka kita pindah ke body-nya. Jadi kalau saya tulis di sini, pertama introduction atau background, kemudian body, kemudian biasanya itu conclusion. Nah, tapi di sini bisa kita tambah sebagai additional information.
Nah, additional information itu apa? Biasanya ada yang menyebutnya juga ada ekor berita, seperti itu ada. Jadi paling tidak gampangannya seperti ini, ada 3 ini. Nah, introduction ini yang paragraf 1 ini. Jadi general information. General information-nya apa? Ya hanya keterangan singkat saja, mungkin berita apa, di mana, kapan. Biasanya itu. Apa, di mana, kapan. Tetapi tidak detail, hanya misalkan telah terjadi longsor. Oh, longsor apa berarti? Di Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 4 Maret. Berarti kapan? Tetapi kan it's only about the general place and then about what happened and then when. Udah itu aja. Tetapi kita masih bisa menggali di mananya, di kecamatan apa, di desa apa, di dusun apa, jamnya jam berapa, detail waktunya itu sebelum maghrib kah, setelah isya kah, apa. Jadi lebih detail, malam hari, siang hari kah. Jadi lebih detail seperti itu. Nah, yang hal seperti itu, detail-detail seperti itu akan kita perdalam di bagian bodinya. Bagian bodinya. Ini yang paling penting. Jadi more details about what happened itu ada di sini. Ini sebagai paragraf 2. Paragraf 2. Nah, ini paragraf 2. Isinya 2 ya, seperti ini. Kalaupun ada description of actor, suspect, criminals, itu diterangkan di situ juga. Jadi misalkan, oh kejadian tersebut, longsor tersebut terjadi setelah hujan deras. Nah, kan tahu kenapa ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, kan jelas. Kenapa? Karena telah terjadi hujan deras, sehingga mengakibatkan tanah longsor. Bagaimana kejadiannya? Awalnya terjadi hujan deras sekitar pukul 10 malam. Kemudian terdengar suara gemuruh sekitar jam 11:07 seperti itu. Kemudian setelah dilihat jam 1 malam sudah mulai terjadi longsor-longsor kecil. Kemudian di pagi hari sudah terjadi longsor besar. Nah, itu kan how, menerangkan bagaimana. Jadi ada why, ada how, kemudian detailnya. Kan di situ mencakup juga, oh ternyata detailnya kejadiannya di malam hari, berangsur-angsur, mulai dari jam 11 hujan, terus diiringi kejadian-kejadian yang runtut, seperti itu. Jadi jelas. Maka ini ada di body-nya. And then additional information. What is additional information? Perhaps ada saksi yang dimintai keterangan atau orang yang they are responsible with the areas or that is the person in charge. Jadi orang itu memiliki hak jawab seperti atau orang yang bertanggung jawab atau bahkan saksi seperti itu. Bisa menanyakan saksi, oh ini menurut Bapak kejadiannya kapan? Bagaimana kejadiannya? Bapak waktu itu di mana? Nah, what is the function of the information from the witness? Because it is to strengthen the news that we are going to report. Kan itu menguatkan berita yang akan kita reportkan, bahwa what we write in the news it's not nonsense. It's not just bullshit, but it's real. We have the witness, we have the victim, we have the suspect that they want to speak up to give more information about the news. Kayak itu. Jadi beritanya benar-benar valid, bahwa ada orang yang benar-benar memberikan keterangan secara langsung. Jadi pembagiannya ada 3. Detail informasinya itu ada di body. Ini yang WH question sekali itu ada di sini. Ini yang sangat-sangat penting. Kalau introduction ya paling kejadian apa, di mana, kapan. Tapi pembahasan lengkapnya ada di body secara detail. Additional information-nya itu bisa dari orang, tokoh, penegak hukum, atau bahkan witness yang menyaksikan. Kalau ada suspek, kalau ada
apa namanya, victims bisa diterangkan di body juga, seperti itu. We only talked about this, but the main thing is when you are doing this productive skill, how you write a news. And I already said the Schoology, it's about writing news. Nanti di Schoology ada beberapa video yang sudah saya posting, itu saya ambilkan dari berita asli, and then you have to menuliskan, rewrite the news based on your style. Only consists of 3 paragraph, hanya 3 paragraf saja, tapi yang jelas it must be like this. Ada introduction-nya, body, kemudian additional information. Mungkin nanti akan ada, karena bahasanya verbal, jadi akan dibacakan, oh ini seperti ini. Nah, tugas kalian adalah menuliskan ulang berita tersebut sesuai dengan style kalian, sesuai dengan bahasa kalian. Of course, it must be in English. And remember, because it's only 3 paragraph, maka jelas 1 paragraph, it's about 1 part of discussion only. Paragraf 1 introduction atau background saja. Body di situ dipadatkan informasinya. Additional information, cari di situ keterangan dari witness-nya agar memperkuat keterangan dari berita yang kita sampaikan. Seperti itu. I'll show you if I can show it. Okay, this is the example. Jadi ini nanti medianya tinggal diklik seperti ini. This is I write also news element report. Apakah bisa kita lihat? Oke, bisa kita lihat. Semoga bisa kita lihat. Nah, it's loading. Oke. Ini ada headline, byline. Byline itu orangnya, orang yang menulis tadi. Placeline itu tempat kejadian itu terjadi. Lead itu masuknya ke introduction-nya. Body itu masuk ke pembahasan utamanya, body. Fact juga masuk ke body. Quotation itu bisa dari saksi, seperti itu. Sama, generally sama seperti yang kita bahas tadi. Nah, ini adalah list of video that we can discuss. Ini adalah beberapa video yang bisa kita diskusikan, ditulis ulang ke dalam bentuk tulisan. Ingat, 3 paragraphs only, but it must cover the whole information that you can get from the video. Seperti itu. If you get any question, you may contact me later on in Schoology or in WhatsApp. Thank you so much.